Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Kita balik lagi nih ya di podcastnya Koprumnas yang judulnya Halo Koprumnas. Nah, hari ini masih ketemu sama saya Liza Fazira, host Anda hari ini. Salam kenal ya semuanya, sahabat-sahabatku se-Indonesia Raya. Hari ini podcast kita ini seru banget ya. Kenapa seru banget? Karena kita kedatangan nih ya seorang putri yang cantik jelita gitu ya. Nah, ini putri dari CEO Koprumnas gitu. Siapa lagi kalau bukan Salma Hita ya. Nanti kita akan bedah nih apa aja gitu ya di balik sosok Bu Putri yang sungguh tegar gitu ya, terus yang luar biasa lah, strong woman. Kita akan ulik gitu kisah-kisahnya di sini, dan kita juga akan insya Allah ya dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk bisa menjadi Ibu Putri yang luar biasa ya teman-teman semua. Oke, kita nanti akan membahas tentang curahan hati Putri CEO dulu dan kini. Masya Allah ya. Oke, tambah berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut ya pembicara kita pada hari ini. Assalamualaikum Mbak Salma, atau Salma aja nih manggilnya nih? Waalaikumsalam, Salma aja. Salma aja ya. Oke, Salma, gimana kabarnya? Wah, alhamdulillah baik nih. Kakak sendiri gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Nah, kita semua yang ada di sini ya teman-teman, ini sudah divaksin ya. Salma udah divaksin ya? Udah dong. Sudah ya. Kita selalu taat prokes ya, insya Allah ya. Dan teman-teman semua insya Allah dijaga juga kesehatannya oleh Allah. Amin. Salma, kegiatannya apa nih sekarang? Wah, aku nih kegiatan lagi sibuk OSIS sih, Kak. Jadi Oh, ya, Masya kegiatan Allah. program kerja gitu, belajar, rapat sama paling telepon sama temen gitu aja sih, Kak, kesibukannya. Masa gitu aja sih? Setahu aku kamu katanya sibuk banget. Ya, sempat sibuk seminggu kemarin. Kalau sekarang udah agak nyantai. Oh gitu. Oh, di OSIS lagi sibuk-sibuknya ya? Iya, kan adik-adik kelas baru pada masuk sekolah tuh. Jadi gitu. kami panitia coba persiapin. Aduh, Masya Allah. Kayaknya 11-12 ya nggak sih pemirsa, ibu sama anak sama-sama sibuk. Aduh. Kamu di OSIS jadi apa, Salma? Di OSIS aku anggota seksi. Anggota seksi, wow. Masya Allah. Terus kamu sekarang kelas berapa kalau boleh tahu? Sekarang aku lagi kelas 2 SMA. Oh, 2 SMA. SMA-nya di? SMA 21 Jakarta. Wah, banyak artisnya dong di sana. Iya sih, katanya banyak alumni artis Oh di situ. gitu, Masya Allah. Oke deh. Aku pengen tahu dong Salma, cita-cita kamu apa sih? Kalau dari cita-cita, dari dulu sampai sekarang sih aku selalu cita-cita aku tuh pengen jadi dokter, Kak. Masya Allah. Dokter yang gimana tuh? Sebenarnya kalau dokter, kalau ditanya kayak jurusan atau apa gitu masih belum tahu mau kemana. Cuman lebih pengen ke dokter anak gitu, karena aku senang anak kecil. Oh gitu, Jadi Masya kayak Allah. lucu gitu kalau kita jadi dokter bisa apa dari hati gitu ngejalaninnya buat ngobrol sama anak-anak. Berarti gitu. sekarang juga ngambilnya jurusannya IPA ya? Iya. Aduh, Masya Allah. Terus kalau target sama dreams kamu dalam waktu dekat ini apa? Boleh tahu gak? Oh, kalau target aku sih sekarang lebih ke pelajaran dulu sih, Kak. Soalnya lagi pengen ngembangin biar belajarnya bagus. Habis itu juga lagi nargetin naikin nilai juga, karena sempat ada beberapa yang kayak kurang, aku harus lebih targetin lagi. Gitu. Tadi aku tertarik tuh sama kamu. Kamu kan pengen jadi dokter ya, dokter anak tepatnya. Tapi nih, Bu Putri ya Bu, yang lagi nonton ini, saya tuh sempat diceritain sama Bu Putri. Kamu tuh katanya pengen jadi dokter yang sosial gitu ya. Jadi bukan nggak pengen digaji ya pemirsa. Ibaratnya nanti lebih pengen nolong orang-orang kecil yang kiranya mungkin mereka kayaknya nggak sanggup untuk datang ke dokter. Bener nggak sih pengen kayak gitu? Iya, Kak, aku pengen sih, soalnya kan kayak dilihat sekarang itu banyak banget ya orang-orang yang walaupun udah ada BPJS dan lain-lain, tapi ada juga yang masih belum mampu buat bayar. Jadi aku lebih pengen nanti kalau misalnya ada orang yang mau berobat ke aku, apalagi kalau misalnya anak kecil, di situ aku mau kayak, atau misalnya boleh kalian mau bayar seikhlasnya boleh, atau kalian mau bayar dari doain aku aja itu nggak apa-apa, asalkan juga Masya mereka Allah bisa banget sehat. sih kamu. Ya Allah, semoga ya Allah mudahin cita-citanya. Amin. Kayak Bu Putri ya, dulu setahu saya Bu Putri juga pengen ngambil kedokteran ya. Iya, bener. Tapi qadarullahnya saat itu rezekinya lagi diuji ya. Iya, bener, Nah, Kak. sekarang nurunnya ke anaknya. Iya, aku pengen banget sih. Tapi itu murni keinginan kamu. Sebenarnya kalau misalnya ditanya kenapa aku pengen jadi dokter, itu tuh lebih ke karena aku kan punya almarhum eyang, atau kalau misalnya teman-teman tahu juga itu namanya Dokter Profesor Kornain, Santoso Kornain. Nah, dari situ tuh aku kayak ngelihat eyang aku tuh keren gitu. Kayak hebat banget ya beliau di umur yang udah tua juga tetap berbakti, dan juga bahkan kan waktu itu sempat sakit ya di titik terakhirnya sakit gitu juga dia masih tahu gitu dia mau gimana, dan bahkan masih nyari percobaan gitu gimana biar bisa nemuin hal baru yang bisa dikembangin lagi. Jadi kayak wah, dari gini aku pengen jadi dokter sih.
Aduh, Masya Allah banget sih. Kamu cita-citanya masih ini ya, masih kelas 2 SMA loh pemirsa, tapi udah panjang banget pemikirannya. Kita sama-sama doain ya, insya Allah semua cita-citanya yang baik gitu ya, dikabulin sama Allah ya. Amin, amin. Ya Allah, aku pengen ya kita cerita-cerita sedikit nih. Banyak deh ya, aku pengen ngulik Bu Putri sebenarnya. Nah, kamu kan putri kedua ya? Iya, anak kedua ya dari 3 bersaudara. Nah, kalau kita nih ya selaku pegawainya ibu gitu, itu kenalnya tuh ibu itu strong woman banget nih Bu ya, yang lagi nonton ini, ibu tuh strong woman banget gitu, kayaknya tuh kuat banget gitu ya, bahkan saat-saat ya namanya usaha semakin di atas gitu ya, semakin banyak angin yang menerpa ya enggak gitu, dan banyak banget yang mengadukan ini itu padahal faktanya juga nggak kayak gitu dan lain-lain. Pokoknya banyaklah ujiannya dari Allah untuk mendirikan Koprumnas ini yang notabene-nya memang nggak pakai dana bank. Pasti juga banyak yang tidak senang gitu ya, yang kayak gitu-gitulah. Kita memandang Bu Putri itu sosok yang hebat banget, tapi menurut kamu gitu gimana ibu di luar itu atau gimana? Nah, Kita kalau sharing-sharing. sharing tentang mama ya, Ya. kalau mama itu dari yang kakak bilang tuh tegar, Betul. terus juga kelihatannya kan tegas gitu ya. Betul. Kalau itu sih nggak jauh-jauh, itu benar banget kak, karena Oh gitu, di kehidupan iya, nyata juga gitu. di rumah juga kayak biasa Oh, kayak gitu. biasa. Nah tapi kalau dari sisi lain mama gitu, Ya. apa ya, aku lebih ngerasa mama tuh hebat gitu loh. Hebat. Kalau udah ngomongin tentang mama tuh kayak rasanya aduh sedih aja gitu. Karena bener-bener Sedihnya gimana? mama itu motivasi aku. Dia motivasi aku, dia juga ngasih tahu aku banyak banget hal pelajaran baru. Dan kadang tuh aku sering mikir kayaknya aku nggak bisa gitu kalau misalnya dari yang kayak orang-orang bilang, ada orang-orang tuh yang nggak suka, tapi kadang tuh aku ikut sebel gitu loh. Oh gitu. Iya kayak, ih ngapain sih kok gitu, padahal kan aslinya nggak gitu ya. Nah habis itu yang aku suka atau yang aku ngerasa mama tuh keren banget di situ kalau misalnya aku nanya, mama kok mau sih kayak orang-orang tuh ngejelek-jelekin gitu, tapi kok mama nggak marah, kok mama nggak bales sih, kan padahal kenyataannya nggak kayak gitu. Habis itu kalau misalnya itu yang mama jawab cuman gini kayak, kita tuh harus bisa ngebedain mana orang yang emang harus kita urusin sama yang nggak penting. Jadi gitu. kayak dari situ aku belajar kayak, oh jadi maksud mama kita harus ngeubah juga toxic people gitu, orang-orang yang kalau misalnya sebenarnya nggak bagus buat hidup kita ya itu dilepasin aja, jangan ada di kehidupan kita. Jadi nggak usah terlalu dipikirin lah ya intinya. Terus juga kalau ada orang-orang yang kayak gitu biasanya mama langsung kayak, dia udah diblok aja, berarti orang ini nggak bagus buat kita. Kita fokus ke orang-orang yang mau sayang sama kita, dukung kita, dan tahu apa itu siapa kita. Aduh, Masya Allah. Jadi selama ini Ibu Putri itu selalu menanamkan hal-hal seperti itu ya Iya. kepada anak-anaknya. Intinya kalau misalnya kata mama tuh, kalau orang jahat sama kita, Iya. kita jangan bales, malah harusnya kita bales aja dengan kebaikan. Masya Allah. Jadi ya dengan pemirsa itu dia ya. bisa langsung tahu juga gimana sih kalau misalnya kita jahat sama orang tapi Yeah. kita malah baik sama orang itu kan. Jadi mereka insya Allah juga semoga nanti cepet dapat hidayah juga gitu. Amin, Allahumma amin. Tapi Bu Putri ini ya, itu kan tegar banget ya. Dan kita tuh kayaknya nggak ini deh, ngelihat Ibu Putri nangis tuh kayaknya nggak pernah gitu ya. Kita nih ya sebagai pegawainya gitu. Tapi di rumah Ibu Putri kayak gitu juga nggak sih? Atau adalah sisi-sisi ibu yang ya namanya kita manusia gitu ya. Itu gimana tuh kalau ibu? Kalau mama ya di rumah sih dari kalau tegar itu emang mama tuh salah satu sosok wanita yang tegar banget sih menurut aku. Dia tuh kuat. Jadi kayak orang mau gimana pun ke dia tuh tetap ya, saya selama itu nggak benar dan saya bisa ngelaksanain ya saya lakuin. Itu yang aku lihat dari mama. Tapi kalau tentang tegar ya namanya juga manusia ya kak. Manusia tuh juga pasti ada rasa gimana sih di titik terendah dan itu saking udah nggak bisa nahan pasti juga nangis gitu. Betul. Cuman kalau mama lagi sedih gitu tuh yang aku masih banggain dari mama, dia tuh apa ya, kayak nggak mau nunjukin ke anaknya. Serius? Jadi lebih pengen mama itu kuat, kalau misalnya mama ada masalah kalian nggak usah tahu tapi doain mama ya biar masalahnya cepet selesai gitu. Oh iya. Iya, jadi kayak kadang tuh juga kayak Kamu pernah nggak sih sebagai anak nih ya, kayak mama udahlah gitu, ngapain sih mama gitu, tetap berjuang di sini gitu, kayaknya mama ini banget gitu. Pernah nggak sih sampai di titik yang kayak gitu? Karena kan waktu itu sempat klimaks ya permasalahannya di sini. Kalau misalnya masalah kayak gitu aku sih nggak sampai yang kayak udah mama gitu, tapi aku malah lebih ke kayak mama semangat aja, aku yakin walaupun mama ada badai kayak gini tapi itu semua pasti berlalu kok, karena mama itu kuat
lebih kuat daripada yang kayak mama bayangkan. Masya Allah ya pemirsa ya, emang nggak jauh-jauh ya ibu dan anak itu hampir sama gitu ya. Jadi pohon buah nggak jauh jatuhnya dari pohonnya gitu ya. Ya Allah, banyak belajar ya. Tadi kata-kata motivasinya banyak banget tuh, nanti kita akan kutip-kutip ya, boleh ya, nanti ini tugas editor nih ya. Ada terus selanjutnya, sama ada nggak sih momen-momen yang kamu tuh nggak bisa lupain? Kayak kita kan tahu ya, Bu Putri itu memang memulai segala sesuatunya itu dari bawah ya. Baru ditanyain aja aku udah mau, aduh, kayaknya Boleh ini bakal tisu. banjar air mata sih. Ya, boleh tisunya, boleh silakan ya. Makasih. Aku maaf nih ya bikin kamu nangis di momen ini. Karena aku tahu gitu, aku juga waktu wawancarain mama kamu, manggilnya mama kan ya? Iya mama. Ya, waktu wawancarain mama kamu memang udah pengen nangis juga, tapi katanya host itu harus profesional. Aku nggak nyangka kalau mama kamu gitu ya, bener-bener yang dari kecilnya udah nggak ada ayah gitu ya, terus jualan kacang gitu, terus sempat Allah kasih ujian juga, terjebak di hutang riba ya seperti itu ya, dan utangnya juga lumayan, dan pernah diguncang juga rumah tangga gitu ya, tapi akhirnya bisa melalui itu semua dan sekarang malah membantu orang-orang agar tidak terjebak dengan riba. Ada nggak sih sebagai anak nih kamu nemu momen-momen yang kayak wah ini nggak bisa nih aku lupain gitu, dan ini jadi best momennya kamu dan jadi pelajaran berharga? Kalau mama tuh aku sih lebih ke karena dia motivasi aku kan ya. Jadi pasti. tuh momen yang aku nggak bisa lupain tuh waktu itu kayak kan aku lagi sibuk banget ujian ya. Aku tuh kalau belajar pasti pagi-pagi, bener-bener sampai jam 3 pun aku baru selesai belajar kan. Biasa tuh kalau belajar mama sering ada gitu ngeliatin aku belajar. Aduh nggak bisa. Mama tuh sering nemenin aku belajar, bener-bener yakinin aku terus gitu. Dia tuh bilang kayak mama itu bukan selalu nargetin aku buat ranking 1. Dia juga selalu ngasih tahu ke aku kalau aku ngelakuin apapun itu harus ngelakuin yang terbaik. Jadi kayak sampai sekarang ya kak, aku tuh di SMA juga kayak masih ngelakuin kegiatan semua tuh pasti aku selalu mikir kayak, oh iya benar, aku harus ingat kata mama, do your best, lakuin semua yang terbaik yang kamu bisa. Karena kalau kamu udah ngelakuin terus kamu kalah ataupun kamu gagal, itu bukan kegagalan, tapi kamu udah belajar dari prosesnya, kamu udah ngelakuin yang terbaik. Malah lebih baik kamu mencoba daripada kamu nggak sama sekali nggak nyoba gitu. Terus juga kalau mama tuh sering banget dia tuh sering aku ngajak aku ngobrol. Jadi kalau misalnya dia lagi sedih pun dia tuh nggak cerita, cuman dia lebih ke kamu gimana, ada masalah nggak. Terus kalau aku cerita dia lebih ke nasihatin dan nenangin. Terus aku paling seneng kalau misalnya aku udah stres belajar tuh, aku sering nyamperin mama gitu tiba-tiba, terus aku peluk gitu. Dia lagi tidur terus dia bingung kayak kenapa ini meluk-meluk. Aku cuma meluk tapi aku nggak ngomong, tapi kayak mama paham gitu loh. Aku stres belajar, aku pusing gitu, tapi aku nggak ngomong, cuman mama mau gitu dipeluk nemenin aku. Terus aku bilang, mas semangatin aku dong. Di situ dia semangatin tuh kayak kamu semangat ya, kamu pasti bisa, kayak kamu inget ya kata mama, do your best, kamu lakuin yang terbaik. Di situ kadang aku langsung kayak oh yaudah deh, kalau udah kayak gini aku bisa, pasti mama udah yakinin dan berarti aku juga bisa. Terus juga yang aku pasti inget banget kalau misalnya belajar atau besok kayak ujian atau satu hari pas awal mau UN, aku selalu salim kan, pamit ke mama, ma aku mau berangkat, aku hari ini ujian. Terus mama tuh langsung megang kepala aku, terus aku kayak didoain gitu, dibacain Al-Fatihah atau apa aku nggak tahu, terus ditiup. Tapi kayak dari situ aku kayak dapet energi baru gitu loh kak, kayak aku yakin wah aku udah didoain mama nih, aku harus ngelakuin yang terbaik dan aku pasti bisa gitu. Ya Allah, jujur aku baru berapa menit nih kita ya podcast, aku ngambil banyak pelajaran banget gitu ya. Ternyata memang Bu Putri itu luar dan waktu ibaratnya ya di sini gitu ya seperti itu, dan ke anak-anaknya juga luar biasa ya. Padahal beliau itu sibuk banget. Iya, dia sibuk. Tapi masih bisa ya, maksudnya seperti itu sama anak-anaknya. Ya Allah. Kalau mama sih lebih ke ngajarin anak-anaknya itu dia selalu nanamin mandiri ya. Mama kan, mama papa kan berdua itu sibuk ya. Betul. Jadi anak-anak tuh juga kalau misalnya aku mau manja atau apa kebanyakan gitu, aku juga mikir kayak
mama udah sibuk nih, nanti kalau misalnya aku ribetin lagi kasihan. Jadi gitu. dari hal itu segala apapun yang aku bisa lakuin sendiri ya aku coba lakuin dulu mandiri. Awalnya sih pertama-tama kayak sering ngerasa kayak kok mama sibuk banget sih gitu. Pasti. Ayo kita, karena beliau megang beberapa perusahaan Salma. iya jadi 4 perusahaan ya Allah. bener 4 perusahaan itu juga kan keren banget ya buat seorang wanita, apalagi bisa Betul. mimpin kayak gitu. Betul. Tapi lama-lama aku juga kayak ngelihat itu kayak oh jadi ini maksud mama. Jadi dari aku dibiarin mandiri dari kecil itu tuh bener-bener ngebentuk aku, jadi mental aku juga lebih kuat gitu loh Kak. Aku udah terbiasa ngelakuin semua sendiri, jadi aku nggak ketergantungan sama orang lain. Karena apapun yang kita lakuin itu kan pasti lebih ke tergantung gimana kita bisa tergantung juga kepada diri kita sendiri, bukan ke orang lain gitu Kak. Ya Allah pemirsa, aku tadi udah pengen nangis ya. Tapi ya Allah ternyata memang seperti itu banget ya Bu Putri ya. Semakin kagum sama beliau. Semoga ya kita doakan ya sama Maya, Allah kuatin pundaknya agar Koprumnas makin jaya. Amin, amin. Bisa bangun impian para keluarga di luaran sana. Nah, ini ya pemirsa, ini sosok putri dari Ibu CEO ya, ibu kita, Ibu Putri Muda gitu. Dan tadi udah banyak cerita ya tentang gimana Bu Putri mendidik beliau, terus juga cita-cita beliau yang sangat luar biasa. Kita doakan bersama ya pemirsa ya. Ini lagi-lagi saya minta doanya karena kita nggak tahu nih Salma ya doa dari siapa yang Allah kabulkan ya. Iya, Insya Allah bener. mempermudah jalan kamu juga nanti pas kelas 3 mau UN ya. Iya nanti semoga bisa masuk FKUI sih Kak. Aku Amin pengen ya Allah, amin Allahumma amin ya. Fakultas Kedokteran ya. Iya. Ya Allah, sosok ibu di mata Salma itu kan tadi luar biasa ya. Motivator kamu, ya nggak? Terus energi kamu lah ya. Terus ada lagi nggak sih sosok ibu gitu yang benar-benar kamu rasakan dari seorang Ibu Putri Muda? Aku rasa nih ya pemirsa ya, sosok ibu yang seperti Ibu Putri Muda tuh gak banyak. Atau belum ketemu aja ya aku ya. Pasti maksudnya adalah namanya ibu juga ada sisi-sisi yang ininya ya. Tapi Bu Putri tuh bisa kuat di depan kamu gitu, nggak mau ngebagi masalahnya. Itu luar biasa banget sih bagi aku gitu. Bahkan kamu pun juga mencoba untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Maksudnya nggak mau ngeribetin orang tua gitu, dalam artian seperti itu. Nah, sosok ibu di mata kamu? Sosok ibu di mata aku sebenarnya banyak banget. Karena menurut aku mama itu dokter aku. Kalau aku sakit dia ngerawat aku. Jadi kalau aku sakit tuh aku langsung ngerasa aku pasti sehat karena ada mama gitu. Serius sampai segitunya? Terus juga dia tuh Ya bagi Allah. aku mentor aku. Mentor di mana aku bisa nanya konsultasi sama dia atau kayak nanya gimana nih mah saran mama apa, dia tuh pasti selalu nunjukin dan aku kayak oh iya bener. Apalagi setiap misalnya aku mau ikut seleksi kepanitiaan atau organisasi, aku pasti latihan dulu ngomong sama dia karena beliau itu emang mama tuh public speakingnya keren banget. Jadi kayak kita akuin itu luar biasa. aku banyak belajar dari mama juga. Dan sosok lain mama aku itu sahabat aku. Sahabat. Karena kita tuh mama tuh sama anak tuh nggak ngasih jarak gitu loh, bener-bener kayak temen. Kayak aku sering ke misalnya belanja bareng, ke salonnya bareng. Jadi kalau misalnya orang biasanya ngelakuin sama teman-teman ya aku nggak pusing karena ada mama, tinggal mah aku mau kesini langsung ditemenin gitu. Dia bener-bener ngertiin. Dia juga kalau misalnya lagi makan bareng kan aku sering banget pergi berdua sama mama gitu. Dia kadang ada waktu dimana ngasih HP-nya ditaruh sama dia. Terus dia ngomong, oh gitu, ayo kita quality time. Kamu mau cerita apa sama mama? Kita cerita ngobrol yang banyak gitu. Kamu ada masalah apa? Kamu ada cerita apa? Teman-teman gimana? Jadi di situ aku bisa quality time cerita banyak sama mama. Jadi beliau tuh walaupun sibuk gitu tetap nyempetin waktu buat cari tahu juga gimana sih anaknya itu sekolah gimana? Ada masalah nggak? Terus pasti ujung-ujungnya selalu nyemangatin aku buat belajar. Karena mama tuh selalu dari awal banget selalu ngingetin ke aku pokoknya selalu do your best apapun itu. Ke kita pun sama-sama. Do your best. Terus atau enggak lakukan atau kamu mati gitu ya ibaratnya. Waduh. Iya, itu sampai seperti itu gitu. Memang jadi enggak, kalau ngasih target tuh bukan ke kita aja ya. Ternyata ke kamu juga ditargetin ya. Iya, kan anaknya malah didikannya lebih keras sih menurut aku. Gitu. Wah, Bu Putri Masya Allah, tapi insya Allah kamu akan jadi orang yang luar biasa. Ibu Putri tuh selalu ngomong ya, kamu nggak bisa jadi saya, tapi kamu bisa jadi lebih yang dari saya. Dan itu luar biasa banget sih, kata-kata itu juga luar biasa tertancap di aku gitu. Ya Allah Bu Putri. Kalau dari mama sih itu sih Kak, aku lebih seneng mama itu orangnya support system aku banget. Support system. Jadi aku suka kegiatan apa,
kalau aku nggak yakin dan menurut dia bagus, dia pasti dukung aku gitu. Kayak aku suka nyanyi nih, dia ngedukung banget, bener-bener beliau tuh sampai aku videonya di share. Terus aku waktu juga mau ada ikut seleksian gitu, videonya menurut aku tuh ini kayak kurang bagus deh, aku kurang maksimal. Beliau enggak lah, mama tuh langsung kayak enggak kok, ini bagus, mama share ya biar orang-orang juga tahu. Padahal menurut aku jangan mah, ini kurang bagus. Tapi mama benar-benar dukung setiap kegiatan yang aku suka. Aku punya lomba, punya kegiatan apapun tuh pasti didukung sama dia. Tapi mama tuh sering marah kalau misalnya aku udah terlalu forsir tenaga aku. Iyalah, jangan sama. Kamu juga butuh harus sehat gitu. Karena sehat itu nggak bisa dibeli pakai uang. Iya, bener banget. Ya Allah, aku pengen nih kita sharing-sharing lagi. Kalau dulu ya, kita balik lagi nih ke flashback ya. Flashback dulu. Kalau dulu kan mungkin Bu Putri ada masalah-masalah yang tadi aku udah sebutin itu ya. Ini kamu jangan nangis lagi. Aku jadi nggak enak nih Ibu, mohon maaf ya, anaknya dibikin nangis. Nah, apa yang kamu rasakan gitu ya setelah mama gitu sama papa ya hijrah dari riba dan sekarang udah mendirikan Koprumnas, hikmahnya gitu. Karena kan gini ya, namanya riba itu Allah larang, Allah nggak suka itu. Dan banyak orang yang karena riba itu rumah tangganya hancur, anaknya bermasalah, mohon maaf ya. Terus juga banyaklah yang Allah uji karena itu kan uang panas. Ya. Iya, benar banget. Nah, sekarang yang kamu rasakan apa? Entah kedamaian atau apa? Karena sekarang kan insya Allah ya, uang yang dihasilkan dari Koprumnas itu luar biasa. Insya Allah halal ya pemirsa ya, karena memang pembangunan kita nggak pakai dana bank sama sekali. Yang kamu rasakan apa tuh dari yang mama dulu seperti itu ya? Karena kan mama dulu sempat MLM ya nggak? Nah, terus sampai akhirnya ya terjebak dana riba, tapi alhamdulillah sekarang sudah clear semuanya ya, sudah Allah bantu ya, dan sekarang juga malah ibu mengajak orang-orang untuk terbebas dari riba. Hikmah yang aku dapat sih dari sekarang, alhamdulillah sih setelah kita ngelepas dari riba juga, karena awalnya aku juga nggak tahu kan riba itu apa. Terus setelah aku tahu ternyata wah ini serem juga ya, dan alhamdulillah sekarang udah bebas riba. Dan yang aku rasain di sini tuh lebih ke kayak semua tuh terjalannya damai gitu. Dan yang tadinya sebelumnya tuh agak kurang enak, sekarang udah mulai alhamdulillah, Allah juga rezeki dilancarkan, dimudahin juga kalau misalnya ada apa-apa tuh semua jadi kayak lebih mudah gitu. Terus juga kalau dari tentang orang tua, mama papa, mereka jadi makin lengket gitu loh. Oh gitu. Jadi perangko apa? Iya, kayak nggak bisa lepas. Jadi kalau satu lagi pergi tuh yang satunya nanyain, kayak papa nanyain, mama nanyain di mana mereka. Jadi kayak saling terikat terus. Allah beri sama awal lah ya, insya Allah. Oke deh, Salma, pesan dan kesan kamu. Kesan dari tadi udah banyak banget ya pemirsa ya. Pesan kamu buat mama. Ada yang ingin kamu sampaikan untuk mama? Mama hari ini mungkin lagi nonton kamu ya. Kamu kasih semangat. Karena kan mama selama ini udah luar biasa nyemangatin kamu. Ada yang ingin kamu sampaikan ke mama? Pesan yang aku pengen sampaikan ke mama, aku cuma mau bilang ke mama, makasih banyak. Makasih karena udah jadi mama yang hebat. Makasih mama udah ngelahirin aku, terus aku bisa jadi anak yang kayak gini, yang kayak menurut aku nggak bisa jadi apa-apa kalau nggak ada mama. Terus aku juga mau bilang makasih karena mama udah jadi motivator aku. Motivasi setiap aku ngelakuin kegiatan itu tuh mama. Motivasi aku ngelakuin yang terbaik semuanya mama. Aku juga minta maaf kalau misalnya aku pernah ada kata-kata yang kurang enak ke mama, tapi mama selalu maafin aku. Aku juga pokoknya makasih banyak karena mama udah jadi mama yang hebat. Kalau pesan aku juga, aku cuma mau bilang mama teruslah jadi diri mama yang sekarang, yang hebat, yang ngebantu banyak orang. Dan teruskan juga mama terus menanamkan gimana mama bilang mama mau bantu orang kecil. Mama nggak mau mama bisa lupa, karena hal apapun itu mama pasti selalu ingat kalau ini semua itu hanya sementara, dan mama juga ngelakuin semuanya buat keluarga. Jadi aku mau bilang mama itu keren banget, mama motivasi aku, mama harus semangat terus, dan biarin aja kalau misalnya ada kata-kata yang nggak bagus dari hal itu apapun itu, aku juga nggak bakal percaya karena aku tahu mama, karena mama itu bagi aku segalanya. Makasih mama. Enggak, aku nggak nangis sama Bella. Aduh, Masya Allah ya. Salma, kita doakan semua yang terbaik.
buat Salma ya, insya Allah cita-citanya terwujud gitu ya. Amin, Karena amin. mama dulu belum sempat mewujudkan cita-citanya untuk menjadi dokter, insya Allah cita-cita itu kamu ya. Dan mama nanti di sana berdiri dengan bangga, alhamdulillah anak saya sekarang jadi dokter. Karena ibu kadang suka ngomong gitu, saya tuh harus berjuang karena anak saya pengen jadi dokter. Kamu percaya nggak sih ibu suka ngomong gitu di depan kita, dan terus kayak yang ya bu bismillah gitu. Mama bahkan ke anaknya juga ngomong gitu, biar Iya. aku semangat belajarnya gitu. Karena motivasi aku buat jadi dokter kan juga sebenarnya apa ya, mama. Jadi segala kegiatan yang aku lakuin tuh selalu ujungnya tuh mama. Iya. Motivasi aku buat apa? Banggain mama. Makanya satu hal yang kadang aku takutin tuh, aku takut ngecewain mama. Enggak, jangan takut. Kan kamu selalu melakukan do your best. Aduh, masya Allah. Salma, tadi kan kamu boleh kita relax dulu, mau minum dulu, monggo silakan. Iya kak, aduh jadi banyak ini. Enggak apa-apa, kita sharing-sharing pemirsa ya. Ternyata gitu ya pemirsa ya, Ibu Putri mendidik anaknya luar biasa dan menanamkan semua nilai-nilai kebaikan. Ya tadi yang saya bilang ya, emang apa ya, nggak jauh lah ya ibu dan juga anaknya. Masya Allah. Sama aku tahu kak, aku tahu nih kalau kamu tuh suka hobinya nyanyi ya. Kok bisa tahu kak? Tadi kamu juga nyebutin dan sebelumnya aku iya. nge-stalker kamu. Aduh. Ada nggak untuk momen penutup kita ya? Kamu tadi sudah menyampaikan bahwa mama kamu harus tetap berjuang ya untuk memperjuangkan orang-orang kecil yang seperti kita tahu ya pemirsa ya, di Koprumnas itu kita fokus menjaring orang-orang MBR. Apa itu MBR? Masyarakat berpenghasilan rendah yang notabene-nya ketika mau beli rumah gitu ya pemirsa ya, itu terkendala dengan slip gaji gitu Salma, terus juga nggak punya BI checkingnya nggak lolos gitu, terus juga bukan karyawan tetap gitu, kayak misalnya nih ya tukang sapu di jalan gitu ya, atau cuman kuli bangunan, marbot masjid, apa dia punya slip gaji? Kan enggak ya. Terus juga ya orang-orang yang seperti itu, tapi kan mereka semua berhak nggak sih Salma punya rumah? Berhak banget. Berhak banget ya gitu, dan itu cita-cita Koprumnas, mendirikan rumah gitu ya di 514 kabupaten se-Indonesia Raya. Itu mimpi terbesar kita ya. Saat ini masih ada 30 lokasi dan itu masih panjang, nanti insya Allah bantu gitu ya. Amin. Jadi perjalanannya masih panjang nih ya kita pemirsa ya. Nah itu semua cita-cita Koprumnas gitu. Nah insya Allah Ibu Putri dikasih kekuatan sama Allah ya, kita semua gitu. Ya pemirsa, ini bincang-bincang kita ini luar biasa banget ya. Nanti kata-kata yang tadi Ibu Putri tanamin sama anaknya nanti kita tulis ya buat pemirsa ya. Mungkin boleh dicontoh buat anak-anaknya ya, biar jadi yang terbaik. Ya nggak Salma? Iya, Oke, Salma, kamu kan hobi nyanyi. Iya. Boleh dong tes. Tester suara asik. Nyanyi untuk mama, lagu untuk mama. Oke, coba Aki, ini aku mau kasih yang terbaik buat mama, jadi aku mau nyanyiin lagi lagu Cinta. Ini lagu untuk mama judulnya. Ini emang aku biasa nyanyiin juga. Oke, mama dengerin ya. Apa yang ku berikan untuk mama tersayang, tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Masya Allah, barakallah Salma. Semoga segala cita-cita kamu Allah jabah, Amin. diberikan yang terbaik. Terima kasih loh udah mau diundang ke sini. Padahal lagi sibuk-sibuknya pemirsa. Ya lagu tadi, insya Allah selalu mama kamu kenang ya. Dan nanti pasti mama kamu berdiri di sana bangga sama semua anak-anaknya. Bukan mama kamu aja tapi juga papa kamu. Amin. Amin, Allahumma amin ya pemirsa. Oke, mungkin ini sesi kita yang terakhir Salma. Nanti insya Allah kita akan bincang-bincang lagi ya di lain waktu. Dan kita juga pastinya akan mengundang narasumber yang keren-keren ya pemirsa ya, yang kece-kece ke depannya. Dan pemirsa yang pengen tahu lagi tentang Koprumnas, informasi tentang Koprumnas lebih lanjut, boleh ya untuk di like gitu video-video kita. Dan juga jangan lupa video ini untuk di subscribe ya, biar nanti makin
makin makin dekat sama Koprumnas karena tahu semua informasinya. Dan jangan lupa juga untuk dinyalain notifikasinya, bunyiin loncengnya. Jadi setiap kita upload nih pemirsa selalu ada di berandanya pemirsa gitu. Jadi nggak ketinggalan informasi tentang Koprumnasnya. Dan yang kepo nih Salma ya sama Koprumnas, itu bisa langsung datang ke kantor kita, kantor pusatnya yang ada di Geraha Koprumnas Jatinegara. Terima kasih banyak sekali lagi Salma sudah mau diundang ke sini. Iya Kak, Sehat sama-sama. selalu ya. Amin, Kakak juga ya, Iya, sehat-sehat. amin. Stay safe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa sudah menonton podcast kali ini. See you. Dadah. Oke.